Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Seribu Kisah? Pada kesempatan kali ini, Seribu Kisah akan membagikan sebuah kisah yang menarik dan penuh hikmah, yaitu tentang kisah hidup Siti Hadijah, istri pertama Nabi Muhammad SAW, dari lahir hingga wafat. Lalu, seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai, supaya tidak salah pemahaman. Sempatkan menulis sholawat atas Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sebagai bukti dan tanda kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa, bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan share video ini, supaya channel ini berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Di jantung tanah Arab, di kota Mekah yang penuh sejarah, hiduplah sebuah masyarakat yang masih dalam kegelapan jahiliyah. Mereka menyembah berhala, melakukan perbuatan dosa, dan hidup dalam perpecahan. Namun, di tengah kegelapan itu, ada secercah harapan akan datangnya seorang nabi yang akan membawa petunjuk dan cahaya kebenaran. Di kota yang sama, lahirlah seorang wanita yang kelak akan menjadi sosok yang sangat penting dalam sejarah Islam. Ia adalah Hadijah binti Khuwailid, seorang wanita dari keluarga terpandang dan kaya raya. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, adalah seorang pedagang sukses yang dikenal jujur dan terpercaya. Hadijah tumbuh menjadi seorang wanita yang cerdas, anggun, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Ia juga dikenal sebagai wanita yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga ia mendapatkan julukan At-Tahirah, yang berarti wanita yang suci. Masa kecil Hadijah dihabiskan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Ia belajar banyak tentang nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Nilai-nilai inilah yang kemudian membentuk karakter Hadijah menjadi seorang wanita yang luar biasa. Siti Hadijah tumbuh menjadi seorang gadis yang cerdas dan berbakat. Ia memiliki rasa ingin tahu yang besar dan selalu haus akan ilmu pengetahuan. Ia gemar belajar dan membaca, sehingga ia memiliki wawasan yang luas dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai hal. Selain cerdas, Hadijah juga dikenal sebagai seorang gadis yang anggun dan sopan. Ia memiliki tutur kata yang lembut dan tingkah laku yang terpuji. Ia selalu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Hadijah juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia sering membantu orang-orang yang kesusahan dan memberikan sumbangan kepada fakir miskin. Ia memiliki hati yang penuh kasih sayang dan selalu peduli terhadap sesama. Di masa remajanya, Hadijah semakin menunjukkan bakatnya dalam berdagang. Ia belajar dari ayahnya tentang cara mengelola bisnis dan berinteraksi dengan para pelanggan. Ia juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membaca peluang pasar dan mengambil keputusan yang tepat. Kecerdasan, kejuaraan, jiwa sosial, dan bakat berdagang yang dimiliki Hadijah membuatnya menjadi seorang wanita yang istimewa. Ia menjadi panutan bagi banyak wanita di Mekah dan dihormati oleh masyarakat luas. Siti Hadijah adalah seorang wanita yang mandiri dan sukses dalam berbisnis. Ia mewarisi bisnis perdagangan besar dari ayahnya, dan ia berhasil mengembangkan bisnis tersebut menjadi lebih maju dan menguntungkan. Hadijah dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur, adil, dan terpercaya. Ia selalu mengutamakan kualitas barang dagangannya dan tidak pernah berbuat curang dalam berdagang. Hal ini membuatnya menjadi sangat dihormati dan disegani oleh para pedagang lainnya. Hadijah juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membaca peluang pasar dan mengambil keputusan yang tepat. Ia selalu berani mengambil risiko dalam berbisnis, namun ia juga selalu mempertimbangkan dengan matang setiap langkah yang diambilnya. Kesuksesan Hadijah dalam berbisnis tidak hanya menjadikannya kaya raya, namun juga memberikan pengaruh besar di masyarakat Mekah. Ia menjadi tempat bertanya bagi banyak orang yang ingin belajar tentang bisnis, dan ia juga sering memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadijah adalah contoh seorang wanita yang sukses dalam karir, namun tetap tidak melupakan kodratnya sebagai seorang wanita.
Ia tetap menjaga kehormatannya, bersikap sopan dan santun, serta selalu mengutamakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Siti Hadijah adalah seorang wanita yang sukses dalam berbisnis dan memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat Mekah. Namun, ia tidak pernah merasa sombong atau angkuh. Ia tetap rendah hati dan rendah hati, serta selalu siap membantu orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, Hadijah mendengar tentang seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah. Muhammad adalah seorang pemuda yang jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang mulia. Ia juga dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan dapat dipercaya. Hadijah tertarik dengan sosok Muhammad dan ingin mengenalnya lebih dekat. Ia kemudian mengutus seseorang untuk menyampaikan maksudnya kepada Muhammad. Muhammad menerima tawaran Hadijah dan mereka pun bertemu. Setelah beberapa kali bertemu, Hadijah dan Muhammad saling jatuh cinta. Mereka kemudian memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Pernikahan Hadijah dan Muhammad adalah pernikahan yang intim. Mereka saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Hadijah adalah seorang istri yang setia dan selalu mendampingi Muhammad dalam segala situasi. Hadijah juga memberikan dukungan dan materi kepada Muhammad dalam menjalankan bisnisnya. Ia percaya bahwa Muhammad akan menjadi seorang pemimpin yang besar dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Mekah. Suatu hari, Nabi Muhammad yang saat itu masih berstatus sebagai suami Siti Hadijah, sedang bertafakur di dalam Gua Hira. Ia memikirkan tentang kehidupan Mekah yang semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Di tengah kesunyian Gua Hira, tiba-tiba datanglah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad sangat terkejut dan ketakutan menerima wahyu tersebut. Ia kemudian kembali pulang ke rumah dan menceritakan apa yang dialaminya kepada Siti Hadijah. Siti Hadijah adalah orang pertama yang mempercayai dan mendukung Nabi Muhammad setelah menerima wahyu. Ia mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya sebagai seorang nabi. Hadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad untuk menemui Warakoh bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab suci. Warakoh membenarkan bahwa Muhammad adalah nabi yang telah dinobatkan dalam kitab-kitab suci. Peristiwa ini menjadi titik awal dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Siti Hadijah selalu berada di samping Nabi Muhammad, memberikan dukungan moral dan materi, serta menjadi motivator utama dalam menghadapi tantangan dan hambatan. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah kepada masyarakat Mekah. Ia mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Nabi Muhammad tidak selalu berjalan mulus. Ia menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan, mulai dari cemoohan, hinaan, hingga bersin. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyerah. Ia terus berdakwah dengan sabar dan penuh keyakinan. Siti Hadijah selalu berada di samping Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi segala macam cobaan. Ia memberikan dukungan moral dan materi kepada Nabi Muhammad, serta menjadi motivator utama dalam melanjutkan perjuangan dakwah. Hadijah juga berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di kalangan wanita. Ia menjadi contoh ideal seorang muslimah yang kuat, sabar, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak wanita yang tertarik dengan ajaran Islam setelah melihat kebaikan dan kelembutan hati Hadijah. Selain itu, Hadijah juga aktif dalam membantu Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Ia memiliki pemikiran yang cerdas dan solutif, sehingga ia sering dimintai pendapat oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Siti Hadijah adalah sosok wanita yang luar biasa. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia dan ibu yang penyayang, tetapi juga menjadi pendukung utama bagi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW.
Siti Hadijah tidak hanya memberikan dukungan moral kepada Nabi Muhammad, tetapi juga materi. Ia menyumbangkan seluruh harta kekayaannya untuk membantu perjuangan umat Islam. Ia tahu bahwa harta yang dimilikinya tidak akan ada artinya jika tidak digunakan untuk jalan kebaikan. Hadijah tidak pernah ragu untuk memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia membantu fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang sakit. Ia juga memberikan bantuan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW yang sedang berjuang dalam menyebarkan agama Islam. Siti Hadijah adalah contoh seorang wanita yang dermawan dan peduli terhadap sesamanya. Ia tidak pernah menghitung-hitung berapa banyak harta yang telah ia berikan, karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Selain itu, Hadijah juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia membangun rumah-rumah singgah untuk para musafir, memberikan makanan kepada orang-orang yang kekurangan, dan merawat orang-orang yang sakit. Ia melakukan semua itu dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan. Pengorbanan Siti Hadijah sangat besar artinya bagi perkembangan agama Islam. Berkat bantuannya, banyak orang yang dapat memeluk agama Islam dan hidup dalam keberkahan. Siti Hadijah adalah sosok wanita yang luar biasa. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia dan ibu yang penyayang, tetapi juga menjadi pahlawan bagi umat Islam. Setelah berjuang tanpa lelah dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad dan membantu sesama, Siti Hadijah akhirnya jatuh sakit. Penyakit yang dideritanya semakin lama semakin parah, hingga akhirnya ia tidak mampu lagi untuk beraktivitas seperti biasa. Nabi Muhammad SAW dengan setia mendampingi Siti Hadijah di saat-saat terakhirnya. Ia merawat dan menghibur Hadijah dengan penuh kasih sayang. Ia juga tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Hadijah diberikan kesembuhan. Namun, takdir berkata lain. Siti Hadijah akhirnya wafat di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat sedih dan terpukul dengan kepergian Hadijah. Ia kehilangan sosok istri yang setia, sahabat yang setia, dan motivator utama dalam perjuangan dakwahnya. Kepergian Siti Hadijah merupakan pukulan berat bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Namun, mereka tetap tegar dan sabar dalam menghadapi cobaan ini. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar dan beriman. Siti Hadijah dimakamkan di pemakaman Maqla di Mekah. Meskipun telah wafat, namanya tetap hidup dalam sejarah Islam. Ia dikenang sebagai wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, wanita yang setia dan penyayang, serta wanita yang banyak berjasa bagi perkembangan agama Islam. Siti Hadijah adalah sosok wanita yang luar biasa. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia dan ibu yang penyayang, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh umat Islam. Kisah hidup yang penuh dengan pengorbanan, kesabaran, dan keimanan menjadi teladan bagi kita semua. Siti Hadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ia adalah orang yang paling berjasa dalam mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Ia juga merupakan wanita yang kaya raya, namun ia tidak pernah menggunakan kekayaannya untuk kepentingan pribadi. Ia selalu mengutamakan kepentingan umat Islam. Siti Hadijah adalah contoh seorang wanita muslimah yang kuat, cerdas, penyayang, dan setia kepada suami dan agamanya. Ia adalah sosok yang patut kita teladani dalam menjalani kehidupan ini. Warisan Siti Hadijah bagi umat Islam sangatlah besar. Ia telah memberikan kontribusi yang tak ternilai dalam perkembangan agama Islam. Jasa-jasanya akan selalu dikenang oleh seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Sebagai penutup, mari kita tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat meneladani sifat-sifat mulia Siti Hadijah. Semoga kita semua dapat menjadi wanita muslimah yang kuat, sabar, dan beriman seperti Siti Hadijah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hidup Siti Hadijah dapat menjadi inspirasi bagi kita semua
khususnya para wanita muslimah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang kisah-kisah inspiratif dalam Islam. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mengetahui tentang sosok Siti Hadijah dan dapat mengambil pelajaran dari kisah hidupnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.